Halo, shalom adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi sama Karya hari ini. Nah, kita mau lanjutin nih pelajaran kita di Markusnya. Nah, kita sudah melewati ini sudah 1 tahun berikutnya ya, terasa lama ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan terus belajar, kita mau terus mengenal Tuhan. Sebelum kita lanjutin belajarnya, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh kembali belajar bersama. Tuhan yang siapkan hati kami supaya kami mau menerima setiap kebenaran firman dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, kita mau lanjut ini. Tapi sebelumnya Karya mau ngomong sesuatu nih. Tadi ada yang nanya nih ke Karya. Kenapa sih Karya selalu pakai buku? Karya mau kasih tahu ya. Adik-adik, kita semua itu perlu mencatat setiap apa yang kita pelajari supaya nggak lupa gitu ya. Setiap kali Karya baca firman, Karya tuliskan apa yang Karya dapatkan hari ini dari setiap firman yang Karya baca. Sehingga kapanpun Karya mau mereview gitu ya, apa sih yang ingin Tuhan sampaikan, apa sih yang tidak saya lakukan, yang sudah saya pelajari, Karya bisa buka lagi catatan Karya lihat, lalu apa sih yang Tuhan katakan sama Karya. Nah, itu juga apa yang Karya dapatkan, Karya mau sharing ke adik-adik, Karya catat dulu, jangan sampai kelewatan nih materi pelajarannya apa sih. Nah, makanya perlu dicatat. Karya juga berharap adik-adik mencatat sehingga tidak lupa, bukan cuma dengar, bukan cuma lihat, nonton gitu ya, tapi dicatat dan dilakukan dalam kehidupan adik-adik. Dan adik bisa review, apalagi sih yang sudah Karya ajarkan, apa lagi sih yang sudah dipelajari dari firman Tuhan yang saya dengar. Nah, yuk kita lanjut ya. Di Markus 6, ini perikop yang terakhir di Markus 6. Markus 6 ayatnya yang ke-53 sampai dengan 56. Ini adalah perikop ke-31. Sudah diambil Alkitabnya? Yuk kita baca sama-sama judul perikopnya, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Ayat 53-nya, setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang-orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Wah, ini cerita yang luar biasa ya. Jadi ceritanya kemarin ketika setelah selesai memberi 5.000 orang makan, kemudian Yesus mau menyeberang sungai, dia suruh murid-muridnya untuk pergi duluan, lalu di tengah sungai, di tengah danau itu, angin sakal terjadi dan bikin perahunya hampir tenggelam, mereka semua panik. Lalu Yesus datang berjalan di atas air sampai murid-muridnya ketakutan. Nah, akhirnya setelah sampai, lalu Yesus menenangkan menenangkan badai itu, lalu mereka sampai di seberang. Nah, ternyata di seberang itu adalah daerah yang bernama Genesaret. Nah, semua orang sudah kenal sama apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mukjizatnya Tuhan Yesus sudah viral di daerah situ gitu ya. Sampai begitu mereka tahu Yesus sampai, mereka langsung datang ke semua daerah untuk bilang, Tuhan Yesus datang, ada orang yang melakukan mukjizat, datang di desa kita, di daerah kita, ayo kumpulkan orang-orang dan kita taruh di pinggir jalan supaya ketika dijamah jumbai jubahnya, mereka sembuh. Karena mereka dengar, ingat cerita ketika seorang wanita pendarahan dengan iman percaya dia pegang jumbai jubah Tuhan Yesus dan dia menjadi sembuh. Dan mereka semua yang mendengar itu berharap itu pun terjadi kepada mereka. Nah, Tuhan Yesus ini nggak pakai marketing, nggak pakai promosi, nggak pakai cerita-cerita ke orang bahwa saya orang yang hebat, saya orang yang keren, saya mampu menyembuhkan. Ayo ikut saya kalau kamu pengen sembuh, ayo ikut saya kalau kamu pengen hebat, kalau kamu pengen pulih, kalau kamu pengen mengalami mukjizat, ayo ikut saya. Tuhan Yesus tidak pernah melakukan itu. Semuanya terjadi hanya karena dia melakukan apa yang menjadi tugas dia sehari-hari, apa yang menjadi panggilan hidup dia sehari-hari. Dia cuma jadi dirinya sendiri dan berita kebaikannya heboh, tersebar kemana-mana tanpa Tuhan Yesus promosi. Nah, kita mau belajar apa sih dari cerita ini? Yang pertama, Karya pengen tahu, kita terkenal karena apa sih?
Karena kita bandel? Karena kita nakal? Karena kita usil? Atau karena memang kita anak yang baik? Kita karena suka menolong? Kita yang bersabar kepada orang lain? Kita yang selalu belajar mengucap syukur untuk setiap hal yang terjadi di dalam hidup kita? Seperti apa sih kita dikenalnya? Karya sih berharap setiap adik-adik yang ada di depan kamera, yang mendengarkan firman Tuhan, yang belajar firman Tuhan, maupun kakak-kakak yang mendengarkan, yang ada bersama Kak Ria di sini juga mulai review. Seperti apa sih hidup kita? Seperti apa sih kita menjalani? Apakah kita terkenal karena kebaikan atau justru karena kebandelan kita? Berharap sekali setiap orang, misalnya contoh, Karya orang yang seperti apa sih? Karya pengen banget Karya dikenal. Oh, Karya orangnya baik. Oh iya, Karya orangnya suka sekali menolong. Karya orangnya seperti apa? Hidupnya untuk Tuhan. Karya pengen Karya dikenal seperti itu karena Karya mau menjalani hidup Karya seperti itu. Nah, Karya juga berharap semua orang yang mendengarkan, baik adik-adik di rumah ada mungkin yang bernama Clara, Clarissa, atau Daniel, atau Joseph, siapapun adik-adik, Brian, atau Kalisman yang ada di belakang kamera, tetap dikenal karena kebaikannya, karena hidupnya makin hari makin serupa dengan Kristus, melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sama seperti Yesus, terkenal karena kebaikannya sampai orang-orang datang berbondong. Kita juga mau mengundang orang-orang datang untuk mengenal Tuhan lewat hidup kita karena kita baik, bukan karena kita nakal, bukan karena kita terkenal usil gitu ya, jahat sama orang lain, atau terkena badungnya. Kalau ditanya, orang paling badung, itu tuh si A, si B, badung. Nah, nggak mau. Tapi kalau ditanya, siapa yang paling baik? Siapa yang paling hebat di kelas kita? Karena suka menolong. Maunya disebut nama kita. Oke. Lalu hal yang berikutnya, Tuhan itu adalah orang yang penuh belas kasihan. Dia itu nggak melarang, biarkan saja. Walaupun orang-orang datang hanya pengen tahu mukjizat, hanya pengen menikmati mukjizat, Tuhan juga nggak masalah. It's okay. Tuhan berharap sih setiap orang mau mengenal Dia bukan karena mukjizatnya saja, tapi karena memang benar-benar mau menyerahkan hidupnya buat Tuhan, benar-benar mau ikut Tuhan. Tapi nggak apa-apa juga kalau misalnya kenal Tuhannya lewat mukjizat yang Tuhan lakukan. Tuhan tetap membiarkan mereka menikmati kasih-Nya Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan. Orang-orang yang menjamah lalu sembuh, orang-orang yang pegang jubahnya lalu sembuh. Tuhan gak pilih-pilih kasih, semua orang boleh menikmati kebaikan Tuhan. Tapi jauh lebih luar biasa kalau bukan cuma menikmati kebaikan Tuhan, tapi kita juga benar-benar menghidupi apa yang Tuhan lakukan buat kebaikan hidup kita, buat menyelamatkan hidup kita. Mari kita belajar taat, berbuat baik juga bukan cuma karena kepada orang-orang tertentu saja, tapi kepada semua orang. Mau yang sudah kenal Tuhan, yang belum kenal Tuhan, yang cuma ada maunya, atau yang benar-benar teman. It's okay, kita berbuat baik, kita berbelas kasih kepada semua orang. Jangan pilih-pilih ya, karena lu bukan teman gua, kok gak mau baik sama lu. No, Tuhan Yesus gak melakukan seperti ini. Semua orang yang menjamah, ini ayat terakhirnya, semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh tanpa kecuali semua. So, gak pilih-pilih, Tuhan itu baik kepada semua. Kita juga mau baik kepada semua. Oke? Bisa ya? Karya berharap firman kali ini benar-benar melekat di dalam hidup kita dan kita lakukan. Jadi terkenal karena kebaikan, tak perlu promosi kemana-mana, cukup hidupi saja kebaikan itu. Cukup jalani sehari, nggak perlu bilang aku orang yang baik loh, menceritakan kepada semua aku orang baik loh, aku orang hebat loh, aku anak Tuhan loh. No, jalani saja. Nanti kamu sendiri, orang-orang akan bisa melihat bahwa kamu benar-benar anak Tuhan yang luar biasa. Lalu, lakukan bukan pilih kasih, tapi kepada semua orang. Tanpa pilih-pilih, semua orang menikmati. Jadi saya baik bukan karena kamu baik, saya baik karena saya diciptakan Tuhan baik. Karena Tuhan mau saya menjadi anak yang baik. Karena Tuhan hidup di dalam saya dan Dia menolong saya untuk melakukan hal-hal yang baik kepada semua orang tanpa pilih-pilih. Bisa ya, Karya berdoa setiap adik-adik yang mendengarkan, setiap adik-adik yang sudah belajar bisa melakukannya di dalam kehidupan adik-adik. Yuk, kita mau tutup, kita mau berdoa supaya Tuhan kuatkan kita melakukan firman. Lipat tangannya, tutup matanya.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau Tuhan boleh ingatkan kami untuk melakukan kebaikan karena Tuhan sudah ciptakan kami baik, Tuhan sudah memberikan kebaikan terlebih dahulu kepada kami, dan kami mau melakukannya bukan hanya kepada orang-orang tertentu, tetapi kepada semua orang, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Kami nggak perlu menceritakan kepada setiap orang bahwa kami adalah orang yang baik, tapi kami mau menghidupinya, melakukannya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan tolong kami melakukan setiap firman. Mari sama-sama kita katakan amin. Nah, sampai di sini sharingnya. Kita lakukan ya dalam kehidupan kita. Sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.